wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dian ini selamat. tak keluar terus ini Dian ini. Siapa itu? Iya Bu, memang sinyal ini lagi down. Kita juga, saya hanya pakai perangkat HP juga Ibu Endang. Saya tadi coba masuk melalui, ini agak sulit. Iya, oke, silakan. Iya, kebetulan IndiHome lagi trouble sampai tanggal 30 Bu Endang. Oh iya. Jadi memang agak sulit kita untuk ini, sinyalnya susah. Jadi hanya pakai perangkat HP dengan nomor yang bukan Telkomsel baru bisa. Oh. Iya. Lagi down sekarang. Ya. Oke, silakan Bu Isma. Baik, terima kasih Bu Endang. Baik, selamat pagi Pak Elimudin. Bagaimana Marawali? Sehat-sehat Pak? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Iya, oke, baik. Baik Pak, mohon maaf ini ada beberapa hambatan di Kota Palu ini lagi ada jaringan terhambat karena ada perbaikan untuk khususnya IndiHome dan Telkomsel. Nah, sehingga semua ini agak bermasalah. Mau masuk susah, mau keluar susah. Oke. Baik, yang penting kita sehat-sehat dan masih bisa menyambung silaturahim walaupun dalam bentuk Zoom ya. Baik, teman-teman sekalian apa kabar? Baik Bu, sehat. Luar biasa. Baik Ibu, alhamdulillah. Baik teman-teman yang luar biasa. Jadi ini sudah kedua kalinya masuk dengan beberapa hambatan, terus ada hambatannya. Tapi ya, mudah-mudahan ini adalah sesuatu hal yang tidak mengganggu aktivitas atau substansi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Amin, amin. Oke, bisa kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran Bu. Oke, baik. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita isu kontemporer, tapi sebelumnya kita akan ini dulu mereview kembali yang kemarin yang diberikan penugasan di asinkronus, kita akan putarkan kembali. Ya, jadi teman-teman akan memutar kembali video yang sudah dibuat berdasarkan hasil kerja kelompok. Ya, jadi nanti setiap kelompok saling menanggapi video yang ditayangkan ya. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1, silakan siapa ketua kelompoknya untuk menyiapkan videonya untuk diputar. Silakan. Siapa? Kelompok 1 bisa raise hand, kelompok 1. Iya Bu, lagi dipersiapkan video yang kemarin yang iya, betul, video yang penugasan asinkronus. Iya. Maaf Bu, agak lalat saya punya laptop Bu. Bisa Pak Fikram dulu Bu? Pak Fikram silakan. Iya. Pak Fikram, iya boleh silakan. Ini hanya 2 kelompok saja ya Bu yang video. Hanya 2 kelompok ya? Iya betul Bu. Iya, oke, siap. Mohon maaf Bu, video yang mana Bu ya? Video yang penugasan Kolabjar yang terkait dengan belum ya, penugasan di Kolabjar apa? Karena setahu saya yang terakhir Ibu kasih soal kemarin itu yang masalah itu Bu, analisis itu. Iya maaf, sorry, beda Bu. Bukan yang kita sudah di
Bukan, yang fishbone itu kan nanti hari ini. Ini sudah pertemuan keberapa? Baru kedua kan? Baru kedua, Bu. Iya. Kalau pertemuan kedua kan belum fishbone. Nanti setelah materinya kan baru materi ini. Nah, kalau di Kolabjar itu, kalau ini penugasan podcast. Ini agenda berapa ini? Kemarin ini sudah Kemarin agenda sudah, Bu. 3, Bu. Agenda 3, Bu. Kesiapsiagaan, Bu. Kenapa? Harusnya sudah Oh, agenda 3, oh, Bu, sudah kesiapsiagaan. Oh, ini sudah yang hari ketiga. Oh iya benar, berarti Iya. fishbone. Oke, benar. Berarti fishbone, bukan video. Sorry. Saya Iya, Bu, sudah bingung. video kemarin. Iya, Bu, sudah. Oke, siap. Berarti fishbone. Sorry. Saya kira hari ini masih ini sudah ini bingung saya. Oke, baik, silakan. Berarti analisis, alat analisis ya, Bu. Iya, oke, Ya. alat analisis. Silakan. Berarti kelompok 1 dulu, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Ibu Siti Fatimah. Ya, makasih Ibu Mari. Baru masih sementara untuk membuka dulu. Analisis apa? Bu. Minta maaf, loading laptop. Material. Atau begini Bu, saya minta izin kami kelompok 2 yang duluan supaya tidak memakan waktu Bu. Siswa, Kalau tidak bisa adanya mungkin pembelajaran kelompok tatap muka 2 dulu antara Ibu, guru dan siswa, sehingga sambil menunggu. ini ya silahkan Dek. Mohon izin Bu, kalau masih lama terbuka kami kelompok 2 minta izin presentasi pertama Boleh, Bu? silakan boleh, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Kami ambil tema dengan judul Langkanya Ketersediaannya Vaksin. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2 subkelompok 2 yang terdiri dari NDH nomor 27 Pak Supomo Putra Labeja, NDH 28 Dian Paramita, NDH 29 ST Rukmana, NDH 30 Fikra Meka Saputra, dan NDH 37 Jane Yurista Pamasih. Baik, di dalam analisa ini kami mengambil analisa APKL
dengan satu masalah isunya. Yang pertama adalah langkanya ketersediaan vaksin, yang kedua tindakan korupsi yang semakin meningkat di tengah pandemi, yang ketiga meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Di isu pertama, di aktualnya kami memberikan nilai 5 untuk angka ketersediaan vaksin. Untuk problematiknya kami kasih nilai 5 juga, kehalayakannya juga 5, dan kelayakannya juga 5. Yang selanjutnya, di masalah tindakan korupsi yang semakin meningkat di tengah pandemi, kami berikan nilai aktualnya 3, problematiknya 5, kehayalakannya 4, dan layaknya 4. Untuk yang ketiga, masalah ketiga, aktualnya 4, problematiknya 5, kehalayakannya 5, dan layaknya 4. Dari ketiga isu tersebut, kami mendapatkan nilai tertinggi oleh isu langkanya ketersediaan vaksin, diikuti dengan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 dan tindakan korupsi yang terjadi di tengah pandemi. Analisis isu-isu aktual berdasarkan metode APKL di atas, isu dengan nilai skor tertinggi adalah langkahnya ketersediaan vaksin dengan skor 20 atau skor maksimal. Isu ini mendapat perhatian utama, perlu dianalisis faktor-faktor penyebab sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah yang terjadi memiliki penyebab yang dapat dianalisis dengan metode Fishbone. Pada metode ini, analisa penyebab masalah ditentukan dengan analisis pelayanan jasa dengan model 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machines atau mesin, and methods atau metode, market or pasar. Pada analisis Fishbone di bawah ini, analisis hanya Bu Endang, bawakan lagi saya ke kelompok 2 sayang. saja, yaitu man, method, media, dan money. Berikut Fishbone diagram yang telah kami buat. Dengan pokok permasalahan langkahnya ketersediaan vaksin. Dimulai dari harga vaksin melonjak, penerapan denda bagi yang tidak vaksin. Yang kedua, sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi. Yang kedua, money, kurangnya pengawasan distribusi vaksin. Yang kedua, meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran masyarakat akan vaksin. Untuk di pokok permasalahan material, stok vaksin semakin menipis. Yang kedua, banyaknya vaksin yang rusak. Yang ketiga, vaksin dalam negeri yang tidak terpakai. Metodenya, prosedur tidak tepat sasaran. Yang kedua, distribusi vaksin yang lambat. Selanjutnya kami menganalisis dengan analisis SWOT. Di internalnya ada strength dan weakness. Yang pertama, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan vaksin. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat akan vaksin. Untuk weakness-nya, keraguan terhadap vaksin produk dalam negeri. Yang kedua, distribusi vaksin yang lambat. Yang ketiga, prosedur tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk eksternalnya, terdapat opportunity dan threat. Opportunity-nya adalah penurunan status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Yang kedua, terbentuknya herd immunity. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, maraknya sertifikat vaksin palsu. Selanjutnya di sini ditemukanlah hasil dari strength dan opportunity-nya. Pemerintah membuat SOP prioritas pendistribuan vaksin yang diawasi oleh evaluator di setiap daerah. Yang kedua, pertemuan strength dengan threat, yaitu mengedukasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan vaksinasi. Selanjutnya, pertemuan weakness dan opportunity, memberikan kesempatan terhadap vaksin produk dalam negeri untuk didistribusikan secara massal. Yang kedua, mengoptimalkan pendistribusian vaksin ke daerah prioritas. Yang ketiga, yang terakhir adalah pertemuan weakness dan threat, meningkatkan pengawasan pemerintah atas pendistribusian vaksin. Selanjutnya, ada masalah yang dapat dilakukan. Pemecahan masalah itu kemudian ditapis kembali laporan masalah yang tepat. Penapisan dilakukan dengan model teori tapis MC Namara. Alternatifnya yang pertama adalah pemerintah membuat SOP prioritas pendistribusian vaksin yang diawasi oleh evaluator di setiap daerah dengan menilai atas 3. Yang pertama, efektivitas, kemudahan, dan biaya. Untuk efektivitas sendiri kami memberikan nilai 5, kemudahannya 5, untuk biayanya ini 3.
Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap vaksin produksi dalam negeri untuk didistribusikan secara massal. Efektivitasnya kami memberikan 3, kemudahannya 3, biayanya 4. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan vaksinasi. Untuk nilai efektivitasnya 4, kemudahannya 4, dan biayanya 3. Yang keempat, mengoptimalkan pendistribusian vaksin ke daerah prioritas. Efektivitasnya 5, kemudahannya 2, dan biayanya 2. Yang terakhir, meningkatkan pengawasan pemerintah atas pendistribusian vaksin. Untuk nilai efektivitasnya 4, kemudahannya 4, dan biayanya 3. Dari 5 total alternatif, kami mengambil nilai tertinggi adalah pemerintah membuat SOP prioritas pendistribusian vaksin yang diawasi oleh evaluator di setiap daerah dengan nilai 13, diikuti dengan mengedukasi masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan vaksinasi dan meningkatkan pengawasan pemerintah atas pendistribusian vaksin, diikuti lagi oleh memberikan kesempatan terhadap vaksin produksi dalam negeri untuk didistribusikan secara massal, dan yang terakhir, mengoptimalkan pendistribusian vaksin ke daerah prioritas. Berdasarkan hasil tapisan yang dilakukan, pemecahan yang dapat dilakukan untuk permasalahannya adalah langkahnya ketersediaan vaksin adalah pemerintah membuat SOP prioritas pendistribusian vaksin yang diawasi oleh evaluator di setiap daerah. Sekian, Bu. Oke. Baik, Pak Fikram, tadi ini coba di atas dulu, Pak. Coba saya lihat lagi ulang di atas. Nah, saya sedikit tanggapi dulu ke atas Pak Fikram. Yang mulai dari APKL. Coba lihat APKL-nya. Ya, lalu di bawahnya. Oke. Nah, APKL ini teman-teman sekalian, jadi kita isu scan dulu. Jadi kita cari topiknya sebenarnya. Nah, jadi misalnya topik ini kan secara umum berarti dia topiknya adalah apalagi namanya, terisunya terkait dengan COVID-19. Ya, jadi terkait dengan COVID-19 ini yang dibahas, sebaiknya begitu Pak Fikram. Jadi COVID-19 yang dibahas. Jadi di dalamnya ada ini sudah betul ya. Jadi ada langkah ketersediaan vaksin, ada korupsi di tengah pandemi. Jadi temanya adalah COVID-19. Nah, kemudian meningkatnya jumlah pasien. Nah, ini harus lebih spesifik lagi Pak Fikram. Jadi kita harus misalnya ini di mana? Ini di mana kejadiannya? Makanya kita isu scanningnya, kita akan cari. Oh, ini kejadiannya di Undata. Ini kejadiannya di Rumah Sakit Morowali misalnya ya. Nah, itu kita harus tahu di mana fakta dan datanya. Jadi tidak global Indonesia. Nah, karena ketika global Indonesia, kita tidak terlalu tahu faktanya. Ya, kita tidak terlalu tahu faktanya. Jadi untuk membuat masalahnya sudah betul. Masalahnya semua terkait dengan COVID-19. Misalnya langkah ketersediaan vaksin di Rumah Sakit Morowali, ya. Tindakan korupsi semakin meningkat di tengah pandemi di Morowali, di Rumah Sakit Morowali, di spesifik meningkatnya jumlah pasien di Rumah Sakit Morowali, misalnya kayak gitu Pak Fikram. Nah, sehingga ketika mau turun sebab akibatnya Pak Fikram, fishbone, di bawah lagi sayang, di bawah lagi fishbone, Terus lagi. fishbone-nya mana? Ya, ini fishbone. Nah, jadi di ekor ikan ini di sini ditulis di mana kejadiannya. Jadi kalau di sini di tulang ikan adalah rumah sakitnya, maka di ekornya itu adalah RSU-nya, Pak Fikram. Baik. Nah, jadi ini adalah langkah, ya ini betul langkah ketersediaan vaksin di RSU ya. Lalu material stok vaksin masih nipis, banyaknya vaksin yang rusak, vaksin dalam negeri tidak terpakai. Nah, ini materialnya yang di rumah sakit di Morowali. Nah, seperti itu. Prosedur tidak tepat sasaran, betul. Distribusi vaksin yang lambat, yes, oke. Harusnya manusianya, Pak Fikram. Kenapa langkah ketersediaan vaksin? Perencanaan rumah sakit, pihak orang perencanaan atau bidang perencanaan tidak menyiapkan vaksin sesuai dengan kapasitas penduduk, misalnya kayak gitu ya.
Nah, itu tapi lebih ke metode ya, lebih ke man-nya, kenapa man-nya. Atau misalnya man-nya misalnya petugas rumah sakit pilih-pilih teman yang akan divaksin. Nah, itu man-nya misalnya ya. Kalau misalnya dokter yang memvaksin suka menunda waktu misalnya, contohnya gitu. Intinya adalah manusianya. Jadi man ini tidak terkait dengan harga. Kalau harga itu di money. Oh, ini terbalik kali Pak. Money kurangnya pengawasan distribusi vaksin, meningkatnya jumlah vaksin. No, ini money ini harga malah. Money harga vaksin melonjak. Oke. Kemudian sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi, itu adalah metode. Ya. Nah, kurangnya pengawasan distribusi vaksin itu juga metode. Meningkatnya jumlah pasien COVID itu material. Ya. Kalau money, harga vaksin melonjak. Kemudian anggaran vaksin tidak cukup. Nah, itu berarti money. Ya Pak, iya. Itu berarti uangnya yang bermasalah. Ini metodenya yang bermasalah. Kalau materialnya, peralatannya. Kalau man, manusianya. Oke, jadi biasa man juga biasa petugasnya bermasa bodoh dan seterusnya. Kayak gitu Pak ya. Baik. Lalu di bawah di atas lagi Pak Fikram. Lagi. Dan lagi ada stasiun ini Pak. Tidak ada lagi. Pemerintah bersama. Oke, strength pemerintah memprioritaskan. Nah, jadi ini internalnya. Karena ini dibahas tadi secara umum, jadi internalnya Indonesia. Ya, internalnya Indonesia. Pemerintah memprioritaskan anggaran pengadaan vaksin. Pemerintah memprioritaskan anggaran meningkatnya kesadaran masyarakat akan vaksin. Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan. Oke, meningkatkan kesadaran. Ini kebalik-balik. Ini meningkatkan kesadaran akan vaksin. Ini kan artinya bukan kekuatan. Bukan kekuatan. Kekuatannya kan di sini harusnya kekuatan kita adalah misalnya kalau ini bicara Indonesia, masyarakat kita mulai sadar, tapi itu bukan internal. Nah, itu eksternal. Nah, eksternalnya itu adalah opportunity. Jadi masyarakat kita mulai sadar dengan penggunaan vaksin. Nah, itu opportunity, kesempatan. Tapi kekuatannya adalah ini yang pertama cocok, pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan vaksin. Yang kedua, pemerintah selalu mempromosikan terkait dengan pengadaan vaksin dan ini intinya seperti itu. Intinya adalah kekuatan daripada pemerintah itu. Ya, kemudian semua anggaran refocusing, semua anggaran APBDE fokusnya ke penanganan COVID. Nah, itu adalah kekuatan semua. Nah, nanti kelemahannya keraguan terhadap vaksin ini dalam ini lain-lain, ini eksternal, ini weakness-nya. Ini padahal weakness ini adalah pemerintah itu. Nah, misalnya pemerintah dalam hal ini kekurangannya adalah tadi terbatasnya anggaran COVID, itu kekurangan kita ya, terbatasnya anggaran COVID. Nah, yang kedua vaksin, distribusi vaksin ya, oke boleh, yang lambat ya. Kemudian kekurangan kita juga prosedur tidak tepat sasaran. Nah, itu betul itu. Nah, kemudian nanti pemerintah membuat prioritas bisa diawasi oleh evaluator. Ini sebenarnya kekuatan. Ya, ini kekuatan, Dek.
pemerintah membuat SOP itu adalah kekuatan kita, ya. Nah, jadi kalau di sini opportunity-nya yang tadi, opportunity-nya masyarakat mulai sadar akan penggunaan vaksin. Nah, kemudian kemudian third-nya ancamannya, banyak yang menganggap vaksin ini tidak halal, itu ancamannya, iya kan? Nah, seperti itu. Oke, Pak Yusuf silakan. Lalu mengedukasi, mengedukasi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan vaksin. Ini apalagi namanya juga internal. Jadi internalnya mengedukasi pemerintah. Oh, ini kan perkawinannya SO ya. Sorry. SO, pemerintah memprioritaskan bisa pasti diawasi oleh evaluator. Oke, baik. Jadi begini, kan misalnya prioritas, kemudian SO ya. Nah, SO-nya penurunan status COVID. Ya. Jadi antara pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan vaksin dengan penurunan status COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Itu apa yang menjadi solusinya Pak Fikram? Ini ya. Pemerintah membuat SOP. Iya. Iya, Pak. Iya. Maksudnya begitu. Iya. Apakah dengan membuat SOP ini dari pandemi bisa jadi endemi? Kalau kan ini di sini kita anggarannya diperbanyak. Jadi masyarakat yang ingin vaksin karena sudah sadarnya mereka, akhirnya mereka bisa terpenuhi. Setelah mereka terpenuhi dengan cara pemerintah membuat SOP ini supaya ada prioritas daerah-daerah tertentu dan ada pendistribusiannya diawasi. Jadi betul-betul masyarakat yang terima itu betul-betul yang prioritas. Begitu menurut kami, Bu. Oke. Jadi tadi Pak ya, SO ini dipeningkatkan. Jadi maksudnya gini, satu-satu. SO, pemerintah memprioritaskan untuk pengadaan vaksin dengan kawinannya penurunan status COVID-19. Nah, jadi antara opportunity ini memprioritaskan anggaran pengadaan vaksin, berarti SO-nya di sini adanya penurunan. Nah, jadi di sini mensosialisasikan, karena sudah diprioritaskan anggarannya. Kemudian diharapkan pandemi bisa menjadi endemi. Berarti kita ketika memprioritaskan anggarannya, masyarakat sudah harus vaksin. Nah, jadi perlu sosialisasi yang tinggi untuk bagaimana masyarakat mau vaksin, ya. Ya, seperti itu. Nah, karena dia kan kawinannya antara ini. Pemerintah memprioritaskan anggaran kepada vaksin. Nah, ini dikawinkan dengan penurunan status COVID-19. Nah, bagaimana ketika anggarannya sudah ada, kemudian status COVID-19 jadi menurun. Apa solusinya? Nah, kayak gitu. Kalau memang solusinya SOP ya oke, enggak masalah. Tapi dia harus dijawab. Nah, bisa dalam bentuk sosialisasi, dalam bisa promkes, dan seterusnya. Nah, lalu kan ada dua nih SO-nya. Nah, di sini ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan vaksin. Peningkatan kekuatannya adalah misalnya dengan terbentuknya herd immunity, ya. Nah, berarti di sini dengan adanya kesadaran kemudian adanya terbentuknya herd immunity, solusinya bagaimana? Bisa yang tadi ini baru sosialisasi juga bisa promosi dan seterusnya. Jadi kan ada dua SO. SO pertama ini S1 namanya, ini S2. Ini S1, ini O1. Ini meningkatnya kesadaran itu S1, ini namanya O2. Bisa dipahami maksudnya, teman-teman? Ya. Nah, ini saya harus fokus. Kenapa? Nanti teman-teman aktualisasi seperti itu. Membuat SWOT-nya, ya. Nah, jadi kita ulang ya. Kalau ini pemerintah memprioritaskan anggaran itu disebut S1. Ini disebut O1 penurunan status COVID. Nah, jadi antara
pemerintah memprioritaskan dengan penurunan supaya menurun COVID, apa solusinya? Nah, itulah di kolom ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau 2 SO berarti ada lagi solusi di bawahnya. Pemerintah memprioritaskan anggaran pengadaan vaksin. Maka di sini hasilnya SO1 pemerintah refocusing anggaran. Di sini di S1 berarti. Pemerintah refocusing anggaran di S1. Nah, maksudnya antara S1 dengan O1 pemerintah refocusing ya. Nah, pemerintah refocusing anggaran untuk vaksin misalnya ya. Nah, lalu meningkatnya ini kan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan vaksin misalnya. Maka hasilnya terbentuknya herd immunity. Maka di sini dilakukan sosialisasi. Maka dilakukanlah sosialisasi atau promosi kesehatan. Sosialisasi dan promosi kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin. Nah, itu adalah solusi. Ada 2 solusinya. Karena teman-teman menganalisis bahwa ada antara kekuatan dengan kesempatan, maka solusinya adalah apa? Kan begitu ya, Bapak Bu? Nah, jadi S1 dengan O1 hasilnya pemerintah refocusing anggaran. S2 dengan O2 maka dilakukanlah sosialisasi. Nah, begitu kira-kira. Nah, maka itu dilakukan sosialisasi. Nah, begitu. Kemudian sosialisasi. Nah, nanti ini di atas ini meningkatnya kesadaran masyarakat diganti dengan membantu masyarakat untuk sadar akan pentingnya vaksin. Nah, bantu masyarakat akan pentingnya vaksin. Nah, nanti seperti itu. Lalu kan ada WO. WO berarti WO ini ada 3 WO ya, ada 3. Keraguan terhadap, ini berarti W1 dengan WT ya. Kita akan kawinkan antara WT, antara kekurangan dengan ancaman. Keraguan terhadap vaksin produksi dalam negeri. Nah, ancamannya adalah masyarakat, ancamannya adalah adanya oknum tidak bertanggung jawab. Ya. Adanya oknum tidak bertanggung jawab dengan keraguan vaksin, kira-kira solusinya bagaimana? Keraguan, ini kan W1, T1 yang ini. W1, T1. Jadi kalau di sini 3, maka di sini juga 3, Pak. Di sini juga 3. Jadi W1, T1. W2, W3, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau satu-satu saja. Kalau 3 saja. Ya, semua 3 ya. Baik, Bu. Nah, jadi keraguan terhadap vaksin produksi dalam negeri, kemudian di sini adanya oknum tidak bertanggung jawab. Nah, jadi boleh, solusinya adalah mengedukasi masyarakat untuk berperan dalam pengawasan. Melalui apa? Ya, melalui apa? Nah, karena di sini ada oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu di sini ada keraguan, maka di sini pengawasan dan edukasi. Ya, karena di sini ragu, di sini tidak bertanggung jawab. Jadi di sini ada edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan vaksin. Ya, penggunaan vaksin melalui mungkin tracer, misalnya penelusuran apa begitu ya. Nah, edukasi dan pengawasan. Edukasi dan pengawasan misalnya berbasis partisipasi masyarakat. Nah, seperti itu ya. Misalnya edukasi dan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Oke, kayak gitu. Lalu sini WT ya, WT distribusi vaksin yang lambat.
maraknya sertifikat vaksin palsu. Mana? Antara WT ya, distribusi vaksin yang lambat, kemudian maraknya sertifikat vaksin. Distribusi vaksin yang lambat, apa solusinya? Supaya tidak ada juga vaksin palsu. Nah, jadi tidak nyambung antara WT-nya WT1 dengan WT2. Jadi nanti selanjutnya ya Pak Fikram, ini hanya kan latihan, Ya, tidak Bu. mesti juga harus betul. Nanti WT-nya harus nyambung. Misalnya di sini distribusi vaksin yang lambat, ancamannya adalah apalagi menumpuknya masyarakat yang belum butuh vaksin. divaksin. Iya, itu ancamannya, menumpuknya, dan itu bisa saja membuat lagi Bu Dokter, social distancing ya, apa artinya? Dia tidak menerapkan social Tidak distancing menerapkan, nanti. iya betul, Iya. protokol kesehatan pada saat proses vaksinnya, Bu. Iya, Karena jadi itu lambat adalah distribusi, akhirnya Iya. menumpuk. Iya. Iya, betul. Ya, itu kira-kira. Ya, jadi nanti disinkronkan Bu, Pak Dok ya. Oke, lalu WT, WO kan sudah. Nah, jadi hasilnya itulah yang kita liker, yang kita buatkan lagi di bawahnya Pak, McNamara, tapisan McNamara Pak Fikram. Tapisan McNamara-nya dibawa belum ya? Belum dibikin. Oh, ada ya, ada. Tapisan ada. Nah, ini hasilnya yang diambil yang ini semua Pak Fikram, yang tadi saya ini pemerintah membuat prioritas. Oh iya betul. Oke, dibawa lagi. Tarik lagi ke atas Pak, tidak nampak McNamara-nya. Ya. Masalah pemecahan, mengedukasi masyarakat. Oke, ini sudah semua diambil dari sini ya Pak Fikram ya. Hanya perkawinannya saja nanti yang disesuaikan. Nah, tapi overall sudah oke. Ya. Kita tetap apresiasi untuk kelompok 2. Salut untuk kelompok 2. Terima kasih. Teman-teman, ini hanya latihan saja ya, tidak mesti harus betul. Tapi nanti ke depan harus betul pada saat kita aktualisasi ya, karena ini nanti dipakai pada saat kita aktualisasi. Jadi nanti tidak diajarkan lagi pakai alat analisisnya. Nah, jadi di materi agenda 1 ini sudah diajarkan. Jadi teman-teman nanti penggunaan alatnya harus betul ya. Oke, baik, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Ya, Pertama, perkenalkan kami dari peserta di sini kami angkat sebagai judul pertama, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Morowali angkatan 90. Yang kami angkat analisis isu kontemporer di lingkungan sekolah. Tugas kelompok 2, sub kelompok 1, anggota mulai dari ketua saya sendiri Siti Fatimah sebagai ketua, Dr. Soraya Eka Hadi Putra sebagai anggota, Fitri Sundari sebagai anggota, Yosua William Triutama sebagai anggota, dan terakhir Devi Sofviana sebagai anggota. Pertama, data pendukung dari isu yang kami angkat. 1, adanya guru belum mampu mengoperasikan laptop. Yang kedua, kurangnya kepedulian siswa untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya minat baca siswa. Yang keempat, kurangnya media pembelajaran. Dan yang kelima, adanya siswa yang malas masuk untuk sekolah. Adapun isu yang kami angkat, yang pertama belum optimalnya penggunaan TIK untuk guru. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan. Yang keempat, kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran. Yang kelima, rendahnya tingkat kehadiran siswa di sekolah. Kemudian, untuk teknik tapisannya, teknik tapisan isu, analisis, kami menggunakan analisis APKL dengan analisis USG untuk memperkecil isu yang akan kami angkat. Yang pertama, belum optimalnya penguasaan TIK guru untuk
aktualnya kita ambil 5, untuk problematikanya kita ambil 4, kekalayakan 4, dan layaknya 4 berjumlah 17. Yang kedua, rendahnya minat belajar peserta didik, hanya kita 5, P5, K4, LL5. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan, hanya 4, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 4. Yang keempat, kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran, L-nya 5, P-nya 4, K-nya 3, L-nya 5, 4. Yang terakhir, rendahnya tingkat kehadiran siswa, hanya 4, P-nya 4, K-nya 4, L5. Setelah itu kami jumlahkan untuk diambil 3 besar, yang ada di peringkat pertama rendahnya minat belajar peserta didik, yang kedua ada di rendahnya tingkat kehadiran siswa, dan yang ketiga belum optimalnya penguasaan TIK. Setelah itu kita uji coba lagi dalam analisis USG. Rendahnya minat belajar peserta didik, ambil urgensinya 5, seriusnisnya 4, dan growth-nya 5. Kemudian rendahnya tingkat kehadiran siswa, urgensinya 5, seriusnisnya 4, dan growth-nya 4. Yang ketiga, belum optimalnya penguasaan TIK guru, urgensinya 4, seriusnisnya 3, dan growth-nya 4. Setelah ini kita ambil yang pada peringkat pertama, ada di jumlah 14, yaitu rendahnya minat belajar peserta didik. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa isu yang akan perlu kita selesaikan yaitu rendahnya minat belajar peserta didik. Untuk analisis penyebab masalahnya, ada analisis Wisborn, rendahnya minat belajar siswa, ya dari segi fasilitas, yaitu keadaan tempat belajar dan mengajar yang belum memadai. Kemudian media pembelajaran yang terbatas. Dari segi sumber daya manusia atau dari segi guru kurang kreatif dalam menyajikan materi atau pembelajaran. Yang kedua, guru kurang baik dalam memilih media pembelajaran. Sedangkan di dalam segi siswa, motivasi belajar siswa masih kurang, keadaan siswa yang kurang mampu menerima pembelajaran. Sedangkan dalam segi metode pembelajaran, metode belajar yang kurang aktif, dan metode belajar kurang menarik bagi siswa. Dampak yang akan terjadi jika isu tidak terlaksanakan. 1, siswa menjadi terbiasa dengan sifat malas belajar. Yang kedua, tujuan pembelajaran tidak tercapai. Yang ketiga, tenaga pendidik menjadi kurang kreatif dalam pembelajaran. Untuk pemecahan masalahnya, pertama, kami menerapkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran yang menarik, memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat baca, menciptakan suasana belajar yang asik bagi siswa. Ya, saya kira itu Ibu dari kami kelompok 1. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 1, tapi sudah betul, sudah benar ya. Cuma hanya saja tadi belum ke sini. Ya, harusnya masih harus isu kontemporer, teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah, kita tadi harusnya isu kontemporer, belum ke aktualisasi di bidang kerja kita masing-masing. Nah, jadi isu kontemporer seperti isu-isu yang kemarin saya sampaikan. Isunya itu ada korupsi, ada money laundry, ada proxy war, ada apalagi namanya cybercrime, tawuran pelajar. Nanti kita fokus di situ dulu masih Ibu. Ini agenda 1 masih kan terkait dengan apalagi namanya masih pada posisi isu-isu kontemporer. Nah, nanti diaktualisasi. Ya, sayang? Oke? Tapi tidak apa-apa. Overall kita kasih salut juga untuk kelompok 2. Salut. Penggunaannya sudah oke. Hanya salah topik saja. Oke? Iya. Ya, makasih Ibu. Tidak apa-apa. Kelompok berapa lagi?
Sudah Dua ya? kelompok Dua saja? saja, Bu. Iya. Oke, 2 kelompok saja. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini sudah masuk ke kesiapsiagaan bela negara ya. Tadi saya kira ini sudah baru 1 kali, baru 2 kali ini bertemu, ternyata sudah 3 kali. Oke, baik. Teman-teman izin share screen, saya jelaskan sedikit terkait dengan apa kesiapsiagaan bela negara. Baik, kesiapsiagaan bela negara ini sebenarnya harus dilakukan dengan latihan, ya. Nah, sebaiknya ini dengan latihan di alam terbuka. Tadinya kami ini mau pergi ke Morowali Utara untuk klasikal ya, karena harusnya ini latihan fisik. Ya, sebenarnya tidak virtual. Nah, tetapi karena ini adalah kondisi yang tidak memungkinkan sehingga kita lakukan ini semuanya serba online. Nah, tetapi sebenarnya untuk kegiatan aksi bela negara ini tidak bisa diomongkan, harus diimplementasikan. Ya, tetapi karena kita harus adaptif, kita harus juga enggak apa-apalah kita mencoba mencari solusi, tetap nanti diimplementasikan secara mandiri. Ya, tapi hanya diberikan sedikit pengantar dulu terkait dengan apa kesiapsiagaan bela negara sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, baik, mata pelatihan ini membekali peserta dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi melalui pembelajaran di luar kelas seperti kegiatan praktik pengaturan baris berbaris, tata upacara sipil, keprotokolan, bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan. Kemudian diakhiri dengan melakukan kegiatan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, dengan menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka. Nah, ini dalam rangka membangun komitmen dan loyalitas terhadap negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional pelayan masyarakat. Ya. Nah, di sini ada beberapa indikator keberhasilannya adalah yang pertama kita akan melakukan praktek peraturan baris berbaris. Peraturan baris berbaris ini nanti akan dipraktekkan oleh Pak Arhan nanti di sikap perilaku. Jadi nanti di sesi ini saya tidak berikan lagi. Kemudian ada keprotokolan yang di dalamnya termasuk tata upacara, ada tata tempat, tata penghormatan, lalu ada kita nanti akan bermain peran sebagai badan pengumpul keterangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ketangkasan fisik dan penguatan mental dengan penekanan pada aspek kedisiplinan, kepemimpinan, kemudian kerjasama, prakarsa dengan menggunakan metode-metode pembelajaran di alam terbuka bila kita klasikal. Nah, tetapi karena kita tidak klasikal, nanti teman-teman akan mempraktekkan sendiri lalu divideokan, ya. Nantinya seperti itu. Materi pokok kita untuk kesiapsiagaan bela negara yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani, ya, jadi fisik ya. Kemudian kesiapsiagaan mental juga penting. Kemudian peraturan baris berbaris, lalu keprotokolan, lalu ada kewaspadaan dini. Nah, jadi kesiapsiagaan bela negara ini diharapkan teman-teman nanti memiliki sehat secara jasmani ataupun mental. Baik, untuk bagian pertama kita masuk kepada kesiapsiagaan jasmani. Ya, jadi kesiapsiagaan jasmani di sini adalah bermanfaat untuk mengembangkan kesiapsiagaan jasmani. Dalam modul ini mengajak peserta untuk berpikir kritis terkait pemahaman praktik kesiapsiagaan, baik jasmani ataupun mental. Jadi menurut Undang-Undang 23 tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kegiatan belajar membekali peserta dengan kemampuan menunjukkan sikap kesiapsiagaan jasmani dalam pelaksanaan tugas melalui pembelajaran kesiapsiagaan fisik. Ya. Nah, jadi kegiatan belajar ini disajikan secara interaktif melalui kombinasi metode ceramah. Jadi ada ceramah seperti ini, hanya singkat saja, lalu ada tanya jawab, nanti ada studi kasus, simulasi, menonton film pendek, dan demonstrasi. Nah, keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya menunjukkan sikap perilaku kesiapsiagaan jasmani dalam pelaksanaan tugas di instansinya. Adapun manfaat dari kesiapsiagaan jasmani, jadi selalu dijaga dan dipelihara. Yang pertama, teman-teman akan memiliki postur yang baik,
memberikan penampilan yang berwibawa, lahiriah karena mampu melakukan gerakan yang efisien, lalu memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera. Nah, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Lalu memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi. Sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat, tepat untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi tadi ada sasarannya ada 9, memiliki tenaga yang kuat, daya tahan, kekuatan, kecepatan, ketepatan, kemudian kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan fleksibilitas. Ya. Nah, bentuk-bentuk kesiapsiagaan jasmani di sini juga ada nanti nanti akan kita praktekkan mungkin teman-teman dalam bentuk video. Baik, untuk mengawali kesiapsiagaan jasmani ini teman-teman mungkin ada yang belum lahir senam ini sudah ada. Masih ingat dulu senam kesegaran jasmani? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Ingat Bu, waktu Iya, SD. ada ya. SD. Baik, kita akan mempraktekkan. Sebenarnya saya lupa sampaikan kalau misalnya kita kesiapsiagaan, kita pakai baju kaos saja, tidak pakai baju hitam putih, supaya karena kita akan bergerak. Ya, kita akan bergerak. Jadi teman-teman kita akan senam ya. Silakan kita akan praktekkan. Ini kita harus ikut ya, supaya rileks ya. Pagi-pagi di sini di Palu hujan-hujan, di Morowali bagaimana? Hujan juga? Tidak? Hujan juga ya Bu, tadi pagi baru berhenti. Gerimis Bu, gerimis. Hujan Oh, sampai iya. sekarang, Bu. Kalau di Lumayan. Palu Ya, hujan. sementara gerimis lagi. Kalau di Palu bukan gerimis lagi, hujan deras. Baik, oke teman-teman, kita sambil ini supaya ada keringat sedikit, kita akan senam ya, senam kesegaran jasmani. Izin saya. Sambil menunggu, saya buka dulu. Para pencinta kebugaran, latihan kali ini adalah versi untuk lomba. Dimulai dengan pemanasan, kemudian inti, 1 putaran, dan diakhiri dengan pendinginan. Ayo kita mulai. Bisa? Kedengeran teman-teman? Silakan ikuti ya. Teman-teman dapat lihat, bisa lihat. Belum bisa Ibu. Belum ada, Maaf Bu. Bu, saya juga Belum belum ada. Oh iya, boleh. Ada. Oke, Tadi saya sempat ada. Para pencinta kebugaran, latihan kali ini adalah versi untuk lomba. Dimulai dengan pemanasan, kemudian inti, 1 putaran, dan diakhiri dengan pendingin. lihat. Bisa ya? Coba silakan ready, siap teman-teman, silakan.
Mesti berdiri semua. Tidak kelihatan Ibu gambarnya. Masa sih? Iya. Kok bisa? Ulang ya. Kok bisa? Kenapa baru bilang dari tadi? Saya soalnya minimize gambarnya supaya tidak ini. Tadi Tadi sempat, ada Bu. Pas Tadi selesai. bagus. Sudah selesai. Sudah Oke. selesai share screen. Oke, saya langsung selesai share screen. Mungkin jangan. Saya kira sudah cukup aja. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk saja ya kembali ke laptop tadi. Oke. Baik, lalu kesiapsiagaan selanjutnya bentuk-bentuknya adalah lari. Sekarang ada yang tahu lari, ada beberapa jenis lari? Ada yang Lari tahu? maraton, Bu. Dari estafet. Lari jarak Lari jauh. stafet. Lari jarak Lari jauh, sprint. lari menengah, dan lari jarak dekat. Oke, berarti lari adalah apa? Apa tujuannya kita lari? Apa tujuannya kita lari, Pak? Bapak-bapak itu paling tahu semua. Loh, kenapa kita harus lari? Tujuannya. Apa Pak tujuannya? Untuk melatih fisik, Ibu. Iya, betul. Semua olahraga itu adalah untuk melatih fisik. Ya, Pak ya. Lalu lari apa yang teman-teman sudah pernah lakukan? Lari apa yang sudah pernah dilakukan? Pak Jarak dekat, Bu, pendek. itu biasanya pernah Lari jarak dekat, Bu. Estafet, Bu. estafet. Lari estafet. Dari jarak dekat.
Ada info dari Ibu Isna ini di Palu lagi padam lampu katanya. Jadi sementara dia join ulang melalui HP.
Iya, Pak. Iya, Pak, sama dokter.
Halo teman-teman, aduh mohon maaf sekali ya, soalnya jaringan saya benar-benar lelet, nauzubillah. Ya, baik teman-teman sekalian, ini kondisinya lagi padam lampu. Yang kedua hujan keras, lalu baru bisa masuk, tapi ini pun melalui perangkat handphone. Ya, jadi mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Baik, kita lagi lanjutkan tadi, teman-teman mungkin sudah pernah melihat di Kolabjar, tadi ada masih kita di kesiapsiagaan jasmani. Nah, jadi di kesiapsiagaan jasmani nanti teman-teman akan mempraktekkan ada lari, ada pull up untuk laki-laki, chinning untuk wanita. Ya, jadi ada sit up, push up, ada shuttle run, kemudian ada lari 2,4 km. Lalu ada berenang. Ya. Jadi nanti penugasannya yang misalnya ada nanti penugasan yang ada di Kolabjar yang sudah misalnya saya berikan penugasan juga, kemudian Pak Arhan juga kasih penugasan, teman-teman upload 2 saja. Ya, dengan tugas yang sama. Nanti misalnya di tugasnya Pak Arhan ada itu juga, nanti diupload di tempat saya, diupload juga di tempatnya Pak Arhan. Ya. Nah, nanti silakan saja seperti itu. Jadi nanti ada biasanya Pak Arhan mungkin kasih juga nanti untuk buat video kesiapsiagaan jasmani, teman-teman bisa upload kedua-duanya. Bisa jadi output bersamaan. Ya. Oke, karena biasanya kita juga tidak tahu apa yang diberikan oleh Pak Arhan. Nah, intinya adalah ketika kita melakukan tahap latihan, teman-teman seperti biasa ada pemanasan ya selama 5 menit, menaikkan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone. Kemudian kita latihan selama 15 sampai 25 menit, denyut nadi dipertahankan dalam training zone. Kemudian sampai mencapai waktu latihan denyut nadi. Nah, denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan. Nah, lalu kita akan cooling down selama 5 menit, menurunkan denyut nadi sampai kurang 60% dari denyut nadi maksimal. Nah, jadi adapun lari pull up, teman-teman sudah pernah lihat pull up? Pull up Pak Supomo biasa pull up? Pak Supomo biasa pull up ya? Ya, pernah, Bu. Pernah ya? Ya. Bapak bisa pull up sampai berapa kali? Paling banyak 3, Bu. Paling banyak 3, tapi bisa sampai ke atas ya Pak? Maksudnya kepalanya sampai melewati palang melewati melewati palang. Iya, Dan bisa sampai 3 kali. Bisa. Kalau Pak Fikram juga bisa. Pak Fikram pernah coba pull up? Pernah, Bu. Pernah. Bisa berapa kali? Lebih sedikit dari Pak Pomo. Sudah saya juga. Lalu Pak Yosua sendiri, Pak Yosua bisa pull up? Bisa, Bu. Berapa kali bisanya? Bisa berapa kali naik melewati Paling palang? banyak 7 mungkin, Bu. Oh keren Pak Yosua ya. Jadi untuk otot-otot tangan ya. Oke. Baik Pak Yosua, kelihatan dari postur tubuh ya. Oke. Baik, untuk perempuan biasa chinning, ada yang biasa chinning kayak apa itu, kayak menggantung lalu berayun. Ada yang biasa, Ibu Rukmana biasa? Tidak, Bu. Ibu dokter pernah? Tidak? Iya, pernah, Bu. Pernah ya, pernah. Berapa kali bisa berayun, Ibu? Bisa sampai 5-4 kali ya. Kalau perempuan cukup berayun saja. Biasanya kalau di Kota Palu itu adanya di Fatulemo atau di Taman Gor. Tapi kalau di Morowali, karena saya jarang ke Morowali, saya tidak tahu di mana ada alatnya. Di Morowali alatnya di mana, Pak, Ibu? Ada yang tahu? Ada depan Rujak. Ada di Dandim, ada di Dandim, Bu, ada di depan Rujak Dandim juga. Tapi kalau Dandim kan tidak bisa untuk umum, ya Bu ya. Kalau di Dandim tidak bisa untuk umum. Oh baik, oke. Nah lalu selanjutnya ada shuttle run, sit up. Kalau sit up ini apa favoritnya ibu-ibu ya untuk menghilangkan lemak di perut. Sit up, lalu push
up. Ya, jadi diharapkan sebenarnya untuk latihan selama kita pas kesiapsiagaan jasmani ini, biasanya kalau klasikal setiap pagi itu peserta diajak untuk pull up selama 1 menit. Push up juga sebanyak-banyaknya selama 1 menit. Sit up juga sebanyak-banyaknya 1 menit. Nah, lalu kita juga sering memperkenalkan shuttle run. Apa itu Pak Ibu? Lari angka 8 itu loh Pak Ibu. Lari angka 8 selama 3 putaran. Dengan jarak 10 meter, kemudian kita juga biasanya mengajak teman-teman untuk berenang. Ya, berenang 25/50 meter. Nah, biasanya seperti itu kita ajak peserta untuk melakukan aktivitas itu. Baik. Lalu teman-teman kita akan masuk ke kesiapsiagaan mental. Teman-teman kemarin ada di Kolabjar saya kirim untuk apa lagi namanya aplikasi personality sudah diisi belum ya? Aplikasi personality sudah? Belum ada Bu. Belum ada. Jadi nanti yang ini ya, tapi nanti kita akan sudah mulai mengisi, nanti besok baru kita upload di Kolabjar ya. Nah, oke, saya jelaskan dulu sedikit tentang kesiapsiagaan kesiapsiagaan mental ini. Nah, jadi diharapkan dengan adanya kesiapsiagaan mental teman-teman terhindar dari gejala gangguan jiwa. Nah, kayak maksudnya supaya dia tidak apalagi namanya sakit jiwa. Ya, teman-teman sekalian, kalau nanti kita mau jadi 100%, itu tetap di apalagi namanya dites juga ya, dites apakah kita tidak gila, ada psikotes semacam itu supaya kita terhindar dari gejala gangguan jiwa, dari gejala-gejala penyakit jiwa. Lalu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungannya, itu adalah indikator keberhasilan dari kesiapsiagaan mental. Kemudian kita akan mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi dan bakat semaksimal mungkin, sehingga membawa kita kepada kebahagiaan. Apakah kita bahagia? Jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah yang terjadi. Nah, merasakan secara positif kebahagiaan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Nah, lalu kita akan berperilaku menurut apalagi namanya perilaku-perilaku yang kita tunjukkan itu kita harus mampu mengelola emosi dengan baik. Ya, kemudian kita harus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Lalu kita akan mengenali resiko dari setiap perbuatan. Nah, lalu kita akan menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang dan menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung, ya nggak apa-apa Bu, sama saya juga putus-putus ya Ibu Dokter, menjadikan pengalaman langsung tidak sebagai guru terbaik. Iya, teman-teman sekalian, jadi apa kesiapsiagaan mental itu? Nah, jadi kesiapsiagaan mental itu adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental atau perkembangan mentalnya dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya. Nah, baik itu tuntutan dalam diri sendiri maupun dari di luar sendirinya, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Banyak orang pintar tapi secara mental mereka mengalami kondisi mental dengan dia sulit sekali menyesuaikan diri dengan lingkungannya, masyarakat dan seterusnya ya. Nah, intinya adalah sebaik secara jasmani kita pun juga harus sehat secara mental. Nah, adapun sasaran latihan kesiapsiagaan mental itu dengan mengembangkan atau memaksimalkan kekuatan mental. Ya, dengan memperhatikan modal insani. Apa semua modal insani yang kita miliki, teman-teman? Apa modal insani kita? Intelektual. Intelektual, Bu. Iya. Lalu modal Sosial. kita, sosial, Ketabahan. emosional, ketabahan, dan modal Moral. etika dan moral. Jadi kita ini sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu adalah semua adalah modal-modal insani yang kita miliki untuk memperbaiki kesiapsiagaan mental kita. Lalu ada pengaruh kesiapsiagaan mental. Pengaruh kesiapsiagaan mental ini, pengaruh kesehatan mental terhadap perasaan.
pengaruh kesehatan mental terhadap pikiran, pengaruh kesiapsiagaan mental terhadap perilaku kita, pengaruh kesiapsiagaan mental terhadap kesehatan badan, ya. Nah, ini semua adalah. Jadi coba kita selalu setiap hari mempraktekkan 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri, smile, ya. Selalu tersenyum. Ya, jadi setiap orang kalau senyum itu pasti manis. Siapa saja orangnya, ketika dia memberikan senyum, berikan ini tentu manis. Itu adalah bagian dari kecerdasan emosional. Itu adalah kecerdasan dari emosional. Nah, kecerdasan emosional sendiri adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial kita untuk menghadapi segala aspek kehidupan manusia. Nah, jadi kemampuan emosional itu meliputi sadar akan kemampuan emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, lalu kecerdasan emosional itu sendiri mencakup pengendalian diri. Misalnya kita semangat, tekun, ya, mampu kita memotivasi orang lain, kita mempunyai empati, perasaan kepada orang lain. Jadi orang yang cerdas secara emosinya akan menampakkan kematangan dalam pribadinya, ya, serta kondisi emosionalnya dalam keadaan terkontrol. Nah, itu kira-kira adalah pengertian daripada kecerdasan emosi. Nah, jadi kompetensi kecerdasan emosi adalah kesadaran diri sendiri, mengelola diri sendiri, dan kesadaran sosial, ya. Nah, jadi cara meningkatkan kecerdasan emosi dengan cara bagaimana? Coba kita rasakan dan pahami perasaan kita. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Lihat bila kita menemukan hubungan antara perasaan kita dengan perasaan yang sama di masa lalu. Hubungkan perasaan kita dengan perasaan diri kita sendiri, dengarkan tubuh kita. Jika kita tidak tahu bagaimana perasaan kita, mintalah bantuan orang lain. Ya, masuk ke alam bawah sadar, tanyakan pada diri kita, apa yang kita rasakan saat ini, ya. Lalu tuliskan pikiran dan perasaan kita ketika kita sedang menurun. Nah, dan tahu kapan waktu untuk melihat keluar. Nah, itu kira-kira untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Nah, bagaimana melatihnya? Teman-teman harus kenali emosi yang kita rasakan. Emosi itu tidak harus marah. Kita senang, bahagia, itu juga adalah emosi yang kita rasakan. Selalu minta pendapat orang lain. Ya, karena kita kadang-kadang tidak bisa menilai diri kita sendiri. Lalu kita selalu mengamati setiap perubahan emosi dan mood kita. Khususnya kita ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau biasa kita pas mau menstruasi itu ya. Nah, kita emosi ini atau moodnya kadang naik turun ya. Ya itulah. Dulu teman-teman masih sering nggak pakai buku harian? Dear Diary, biasa ya? Ibu Jen biasa pakai bikin buku harian? Dulu ya? Dulu Ibu. Oh dulu ya. Dengan pakai buku harian, apa yang Ibu rasakan? Kalau kita misalnya pas lagi kesel-keselnya, terus kita tulis, apa yang Ibu Jan rasakan? Emosinya jadi mereda setelah menulis. Iya, emosi jadi mereda setelah menulis. Kenapa? Karena kita sudah menurun ya tadi ininya. Berpikir sebelum bertindak. Jadi kadang-kadang sih memang kalau kita lagi marah agak sulit kita berpikir, tetapi itu harus dilatih. Ya, kita harus berpikir untuk bertindak, kita harus gali akar persoalan yang terjadi, lalu kita introspeksi saat menerima kritikan. Kita harus memahami tubuh kita sendiri dan terus melatih kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke. Teman-teman sekalian, saya akan nanti di Collabjar, sebenarnya di Collabjar itu sudah ada, nanti kita akan isi. Baik. Saya kirimkan linknya ya, tapi sebenarnya linknya juga ada di Collabjar. Tunggu dulu, mana ya? Saya chat aja ya linknya.
Oke, teman-teman bisa mengakses. Coba lihat di room chat. Ya, dicoba di Bisa, Bu. bisa ya. Teman-teman di situ ada beberapa kuesioner yang teman-teman harus jawab. Lalu instrumen itu nanti akan menunjukkan personalities atau kepribadian kita. Ya, silakan teman-teman sudah boleh untuk diisi. Tapi diisinya pelan-pelan. Baik, Bu. Diisi pelan-pelan, kemudian nanti hasilnya itu yang di-capture. Hasilnya di-capture, kemudian di PDF-kan. Ya, nanti di PDF-kan, lalu dikirim ke Collabchat. Oke, kami akan nanti menerima itu paling lambat jam 00 ya. Dini hari. Pokoknya sampai besok, sampai jam 12 malam nanti, maksudnya paling terakhir. Ya, jadi ini akan diisi remaining ini sisa 26.25 ya. Jadi kita nanti jam 9.45 kita sudah kembali ke room besar, teman-teman. Karena saya ada jam lagi di kelas yang lain. Oke, boleh dibaca pelan-pelan. Ini juga boleh dilakukan berulang. Kalau misalnya apalagi namanya kuisnya atau kuesionernya kita rasa bahwa kurang pas, boleh kita ulang. Ya, intinya nanti hasil akhirnya saja yang dikirimkan ke saya melalui Collabchat. Saya akan hubungi dulu Ibu Endang. Kita 9.45 sudah harus selesai. Sudah sisa 1 menit ya. Ibu, kami ada pertanyaan, Bu. Iya, silakan Pak, silakan. Di sini saya telah buka PowerPoint Ibu yang untuk penjelasan tugas kelompok, berdiskusi skenario pembuatan vlog tentang pelatihan jasmani. Itu maksudnya kami videokan kami olahraga gitu ya, Bu? Betul, betul. Yang tadi kan ada lari, kan ada Bu, Pak, saya sudah jelaskan tadi lari, push up, pull up, itu dicontohkan oleh peserta. Baik, selanjutnya Jadi Bu. video blogging aja, video Baik. blogging. Misalnya kelompoknya Ibu Jen, Ibu Fitri, Ibu Siti. Nah, Ibu Jen misalnya lari, kemudian Ibu Siti Fatima shuttle run, kemudian Ibu Fitri Cining. Nah, seperti itu Pak. Nanti ada yang melakukan itu. Nanti kalau misalnya sama-sama di Marowali, di kota, bisa kumpul 1, 2, 3 orang. Tapi kalau jauh, nanti misalnya Ibu Jen videokan dirinya sendiri untuk Cining, nanti dikirim disatukan di Pak Fikram misalnya, kayak gitu Pak Fikram ya. Siap, Bu. Selanjutnya Bu, kami ada yang masih saya kelirukan di sini Bu. Saya buka di
Kolabjar untuk hari ini, penugasan hari kelima. Mm-mm. Di sini dia Mm-mm. penjelasan tugasnya agak berbeda dengan yang di PowerPoint Ibu. Di sini penjelasan Oh ya, tugasnya berdiskusi iya. skenario pembuatan vlog tentang latihan PBB, keprotokolan, dan kewaspadaan dini, Bu. Itu besok harusnya, itu Oh besok. iya, baik, Bu. Iya. Berarti hari Kalau hari ini untuk kan ini baru hari pertama kesiapsiagaan ya Pak? Iya, Bu, iya. Iya betul. Hari ini kesiapsiagaan, besok baru yang itu tadi Pak, Siap, Bu. Pak Fikram. Baik. Iya. Jadi hari ini kesiapsiagaan jasmani dulu dengan mental. Baik, Bu. Besok baru ke protokolan Pak. Siap, siap. Iya, tapi tadi yang sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya Pak Arhan juga memberikan penugasan yang sama, Pak Fikram bisa posting kedua tempat, tidak apa-apa. Oh, baik, Bu. Iya, Selanjutnya, Bu, oke. kalau Iya. di Pak Arhan ini kemarin dimintanya sendiri-sendiri. Kan kalau tugas Ibu ini kemarin kami udah sempat ambil gambar, kami kumpul Iya. itu. Gimana menurut Ibu? Apakah kami bisa sendiri-sendiri atau gimana? Boleh. Saya kalau di tempat saya yang penting kesiapsiagaan jasmani saja, silakan diupload saja. Ya Siap. kan Pak? Intinya kan adalah substansi kesiapsiagaan jasmaninya. Baik, Nah, Bu. sebenarnya kan itu harus kita praktekkan, kami harus amati, tetapi kan kondisinya tidak memungkinkan ya Pak ya. Tapi jadi teman-teman secara mandiri menunjukkan perilakunya, ya kan Pak, begitu Pak Fikram? Bu. Ya, oke. Ada lagi Pak terkait dulu pertanyaan ya dengan tugas-tugasnya supaya nanti tidak keliru. Lalu karena kita sebenarnya sudah harus selesai ya Pak Ibu. Kebetulan saya ada jam lagi di kelas sebelah. Bu, baik, Bu. Tapi ini kenapa remindingnya masih 22 menit ya? Padahal sudah 9.45. Kita kan mulai tadi dari jam 8.30 walaupun tersendat-sendat. Iya. Pak Fikram boleh minta tolong dulu hubungi Ibu Endang, Pak. Baik, Bu. Sampaikan bahwa pembelajaran sudah selesai 9.45. Karena habis ini kan peserta harus menyiapkan video blogging ya. Jadi harus asinkronus. Jadi Pak Fikram tolong hubungi dulu. Izin Bu. Siap, silakan Bu. Menambahkan tadi pertanyaan dari Pak Fikram. Iya. Tentang yang vlog tadi Bu, ini kan di sini ada tentang latihan PBB, keprotokolan dan kewaspadaan dini Bu. Ini terkait keprotokolan dan kewaspadaan dini ini maksudnya Ibu mau dipilih Besok salah Bu, satu belum diberikan sayang, belum diberikan ini materinya. Besok ya. Nanti di-uploadnya besok, tidak usah dulu sekarang. Yang di-upload itu kesiapsiagaan jasmani sayang, ya. Iya. Jadi untuk kewaspadaan dini akan saya sampaikan dengan materi selanjutnya. Nah, jadi hari ini baru kita kesiapsiagaan jasmani, lalu apalagi namanya kesehatan mental. Jadi kesehatan mental dengan tes kepribadian, kemudian jasmani dengan video blogging. Ya sayang, kayak gitu ya. Ya, oke. Nanti besok keprotokolan kita akan praktekkan juga sama dengan yang tadi. Ya. Hari ini baru kesiapsiagaan jasmani. Siap, Bu Jen? Izin bertanya Ibu yang ya. Untuk tugas hari ini, untuk tugas kelompok di uploadnya di link hari ke mana Bu? Pokoknya kalau untuk ke uploadnya tidak ada masalah, di upload saja. Pokoknya hari ini uploadnya yang di atas, besok di bawah tidak masalah. Kan saya juga yang periksa Bu, sama saja. Nanti saya yang kan sama saja substansinya, tidak masalah. Jadi kalau misalnya hari ini penugasannya uploadnya di situ saja di hari pertama. Kalau misalnya kebalik saya nguploadnya di Kolabjar, tidak apa-apa. Ibu upload saja di hari ini. Kan ada kan untuk hari ini, untuk mengupload hari ini ya Bu Jen? Ada. Nah, itu, di hari ya itu diupload saja yang kesiapsiagaan jasmani. Ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalnya terputar, nah jadi nanti yang ditanyakan Ibu Fitri tadi ya udah besok saja di kolom yang kedua, tidak masalah. Nah, jadi nanti saya buka sendiri, nanti saya putar sendiri Ibu kalau misalnya ada kekeliruan ya kan ya. Bu, soalnya yang di link ini kan Bu, untuk tugas hari 5
cuma ada satu link. Jadi kalau sudah ada yang diupload tidak bisa mengupload lagi. Jadi caranya kalau link ini kan bisa ditumpuk. Nah, kalau linknya juga kalau dia misalnya dalam bentuk pemutaran video itu dikasih diketik linknya di Word, lalu di PDF-kan Bu, baru diupload. Bisa begitu ya, bisa ditumpuk saja tidak apa-apa di satu kali di hari yang kedua, misalnya di hari yang pertama di-upload itu tidak apa-apa. Ditumpuk saja Ibu Jen. Kan ada dua. Maksudnya dua file di hari pertama. Kan bisa ya? Iya, Bu. Kayak gitu sayang. Kan hari ini kalau misalnya tanggal 21 ini kami sudah upload nanti jam 12 malam. Untuk tugas besoknya itu berarti di hari besoknya lagi, Bu? Iya, betul. Besoknya lagi. Hari ke-6 ini tidak ada link untuk tugas. Enggak apa-apa, nanti saya buatkan lagi. Lagi. Itu enggak apa-apa. Nanti gampang untuk linknya ini kan hanya kita tambahkan saja. Enggak masalah deh. Yang penting dikerjakan berdasarkan penugasan yang ada di Kolabjar itu ya. Nanti kalau link penambahannya tidak ada masalah. Nanti saya tambahkan. Iya. Ini biasanya kalau sudah tengah malam gitu saya isi Kolabjar, mengantuk tak balik-balik sudah. Oh ya, siap. Iya, enggak apa-apa Bu Jen. Nanti saya tambahkan ya. Nanti Marwali 90 ya, tambah link ya. Tambah link penugasan. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Pak Fikram, kata Ibu Endang gimana sayang? Ini ada Ibu Endang di dalam ruangan, Bu. Oh iya, Bu Endang. Ya. Sudah selesai Bu waktunya sayang. Saya harus ngajar di sebelah. Oh iya. Ngajar di 91. Oh iya, silakan Bu Isna. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Baik, saya closing dulu Bu Endang. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf ya atas segala keterbatasan. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih partisipasinya. Sampai bertemu kembali di sesi kedua Bela Negara. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Saya izin live Bu. Oke, makasih Bu Isna. Bapak Ibu peserta, kalau masih ada yang ingin dibincang-bincangkan, didiskusikan di kelompok, silakan. Kalau memang sudah tidak ada, boleh leave saja. Baik Bu, kami izin leave Bu. Terima kasih Bu. Silakan.